Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Wildan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran fikih, yaitu mengenai wudhu. Jadi wudhu itu merupakan cara bersuci untuk menghilangkan diri dari hadas kecil. Jadi ketika kita ingin beribadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka kita itu harus berwudu terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun wudu. Rukun wudu menurut di dalam kitab Safinatun Najah itu terbagi menjadi 6. Baik, yang pertama itu ada niat. Jadi niat itu sangat penting dilakukan ketika berwudu. Jikalau seseorang tidak berniat, maka tidak akan jadi wudunya. Nah, niat ini dilakukan secara bersamaan. Jadi niat ini harus diniatkan di dalam hati, terus dilakukan dengan perbuatan, dan juga harus diucapkan dengan lisan. Nah, niat di dalam wudhu ini dilakukan dengan cara ketika kita ingin membasuh muka kita. Nah, barulah di situ kita mulai membaca niat dan juga meniatkannya di dalam hati. Terus yang selanjutnya, rukun wudhu kedua yaitu membasuh muka, ya. Jadi seluruh area muka harus terkena air. Jadi seluruh area muka kita ini harus terkena air. Terus yang ketiga, rukun wudhu yaitu membasuh kedua tangan, ya, dengan cara tangan kita dialiri air dari ujung jari sampai ke ujung siku, ya, dua-duanya dilakukan dua-duanya. Terus yang keempat itu mengusap rambut sedikit, ya. Jadi caranya yaitu dengan mengusapkan sedikit air ke rambut kita. Terus yang kelima yaitu membasuh kaki, ya. Jadi membasuh kedua kaki ini dilakukan dengan cara sama, mengaliri air sampai ke mata kaki, ya, atau siku, ya, ke mata kaki. Terus yang keenam itu ya ialah tartib. Jadi kita harus melakukan semua rukun wudhu ini secara tertib, ya, tidak boleh asal-asalan. Jadi harus berurutan. Jadi dilakukan dengan mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harusnya di akhir. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batal wudhu. Di sini saya mengambil dari kitab Safinatun Najah juga. Jadi batal wudhu itu ada 4. Yang pertama itu ada keluar sesuatu dari kubul atau dubur, ya. Misalkan kencing ataupun keluar kotoran, ya, seperti itu, maka itu membatalkan wudhu. Terus yang kedua itu hilang akal, ya. Yang kedua ini hilang akal di sini itu maksudnya dengan cara seperti pingsan, mabok, dan yang lain-lain, ya. Terkecuali jikalau tidur, ya. Nah, tidur juga itu bisa membatalkan wudhu, terkecuali jikalau kita tidurnya itu sambil duduk tegak dan tidak bergerak
sekalipun ya, maka itu tidak batal. Terus yang ketiga itu bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jadi apabila kita menyentuh kulit lawan jenis, maka itu akan membatalkan wudhu, terkecuali yang bukan mahram ya, seperti ibu atau adik gitu, atau saudara, maka itu tidak membatalkan wudhu. Terus yang selanjutnya, yang keempat itu adalah menyentuh kemaluan atau dubur atau lubang dubur ya dengan telapak tangan. Jadi kalau kita menyentuh kemaluan kita ataupun orang lain gitu ya, maka baik yang masih hidup atau yang udah mati, maka itu bisa membatalkan wudhu, kecuali jika kita sedang gatal gitu, bisa digaruk menggunakan punggung tangan. Jadi jangan telapak tangan. Kalau telapak tangan itu bisa membatalkan wudhu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.